Tanya apa? Tadi tuh mengerti kan tidak yang Bapak jelaskan? Mengerti. Satu tuh cuma mengerti di biaya campuran sama biaya bertahap. Selebihnya itu saya sudah tidak mengerti. Yang dasar-dasarnya itu gimana? Tidak, itu kan awal sekali tuh udah jelaskan toh. Iya. Terus saya mengantuk memang. Iya, astaga. Gituan, dan aku bilang saya mengantuk sekali. Indomie son. Kau bikin? Kan karena terlambat. Iya, kenapa tidak masuk? Tak masuk terlambat tuh. Ipar itu baik kok. Banyak tadi yang terlambat, Bapak kasih masuk. Iya, tapi paling sendiri juga terlambat tak masuk. Harusnya tadi tuh kok masuk saja, ketuk Bapak bisa masuk Kak. Bapak dia baik mo. Iya, nanti nilaimu berkurang lagi di akuntansi manajerial bagaimana? Tak masuk tadi. Baru kok bagaimana nih? Sudah jalan tadi bagaimana belum masuk? Ini kok ketinggalan materi lagi. Tadi kita tuh sudah masuk di bab 3 di perilaku biaya. Jadi bagaimana? Ini bisa masuk tidak kan? Sudah tidak lah, kita kan sudah selesai. Seharusnya tadi kok masuk ketuk, Bapak itu baik. Atau kalau kau mau kita jelaskan ya yang kita mengerti, tapi yang kita mengerti saja. Iya, iya. Ayo sudah. Kita cari kelas yang kosong ya. Iya. Domisan tadi kan kelas toh, jadi itu ketinggalan mata pelajaran. Jadi di sini sama bantu kok, yang saya tahu saja toh. Jadi tadi kan kita pantun ini belajar dasar-dasar perilaku biaya. Saya akan jelaskan kok apa pengertian dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya itu yang istilah umumnya itu untuk mendeskripsikan apakah suatu biaya bisa berubah saat tingkat outputnya atau aktivitasnya berubah. Baru toh di dasar-dasar perilaku biaya ini ada 3 macam atau bisa dibagi 3 gitu. Yang pertama itu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya campuran. Baru Bapak jelaskan lagi yang ukuran output dari kisaran relevan. Itu toh kayak suatu biaya yang termasuk biaya tetap atau biaya variabel harus sesuai dengan beberapa ukuran output atau pemicunya. Baru pengertian kisaran relevan itu yang output yang mengasumsikan bahwa hubungan biaya valid untuk kegiatan operasi norma perusahaan. Ada juga pengertian biaya tetap. Bapak tadi jelaskan biaya tetap itu yaitu biaya yang jumlah totalnya bersifat spontan atau tetap. Dalam kisaran yang relevan tingkat output bertambah atau berkurang. Pada umumnya juga tadi Bapak jelaskan ada 2 bentuk biaya, yaitu biaya tetap diskresi dan biaya tetap berkomitmen. Bapak juga jelaskan tentang ini biaya tetap diskresi. Kau tahu tidak pengertiannya? Belum tahu. Belum tahu toh? Saya akan jelaskan. Yang saya tahu ya, Iya. biaya tetap diskresi itu biaya tetap yang dapat berubah atau lebih mudah untuk dihindari berdasarkan kebijakan manajemennya. Kalau biaya tetap, kau tahu tidak? Iya, tetap. Iya, kau tahu tidak? Belum tahu juga. Oh, saya jelaskan juga ya. Biaya tetap itu yang berkomitmen atau biaya-biaya yang melibatkan kontrak jangka panjang. Baru Bapak juga jelaskan kayak biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang nilai totalnya berubah-ubah berbanding lurus terhadap perubahan output dalam kisaran relevan. Biaya variabel ini merupakan yang bersifat jangka panjang karena jumlahnya yang tidak tetap dan jangka tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Ada contohnya biaya ini relevan itu toh, kau tahu apa tidak? Belum tahu juga. Belum tahu. Yang contohnya biaya relevan itu kayak biaya bahan baku, biaya
bonus penjualan, biaya listrik, dan banyak lagi biaya-biaya tetapnya. Kayak ada rumusnya biaya variabel ini yang biasa dipakai itu ini. Total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah output. Begitu. Kau mengerti kan tidak? Tidak mengerti. Oke. Ada juga biaya campuran atau biaya semi variabel. Ini saya jelaskan ya. Biaya semi variabel adalah biaya yang terdiri dari komponen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini dinyatakan dalam persamaan linear sebagai berikut. Ini kayak rumusnya. Rumusnya itu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya tetap. Ada juga contohnya dengar ya. Iya. Biaya campuran ini adalah suatu agen penjualan yang setiap bulan dibayar gaji dan ditambah dengan komisi penjualan. Maka biaya variabel yaitu komisi penjualan dan biaya tetap adalah gaji setiap bulannya. Begitu dong misal. Iya. Kalau kau mau dijelaskan bisa ke Ebi. Tadi Fitri sudah jelaskan kok toh sebagian. Kamu ngerti ke tidak? Sekarang kok saya akan menjelaskan kok, tapi apa yang saya tahu tentang biaya campuran dan biaya bertahap. Tapi ini yang saya tahu. Biaya campuran itu atau mixed cost adalah jenis biaya yang berisi antara biaya tetap dan biaya variabel. Karena ada biaya-biaya yang tidak bisa dikelompokkan atau dimasukkan dalam biaya variabel ataupun biaya tetap. Makanya ada yang namanya biaya campuran. Saya kasih contoh sudah biaya campuran. Misalnya tuh ada sales barang gitu. Sales barang tuh lihat yang di jalan-jalan tuh biasa atau datang di rumah-rumah begitu. Yeah. Mereka itu ada gaji pokok sama komisinya. Komisi tuh kayak bonus begitu. Kenapa sales barang ini maksudnya termasuk di biaya campuran? Karena gini, dong itu ada yang namanya gaji pokok. Gaji pokok ini tuh toh masuk di biaya tetap. Jadi setiap bulannya tuh selalu ada selama mereka bekerja. Tapi pas dong dapat kayak apa sih bonus begitu, itu akan masuk di biaya variabel. Kenapa sales barang ini masuk di biaya campuran? Karena dong sales itu dapat dua-duanya ada di dalam gitu, ada biaya variabelnya sama biaya tetapnya. Nah sekarang kok ke biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tidak berkelanjutan, atau biaya bertahap memperlihatkan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output tertentu, kemudian naik peringkat ke yang lebih tinggi, tapi dia tuh tidak langsung naik begitu. Dia tuh dari bawah begitu, kayak naik tangga gitu. Yeah. Jadi bertahap, tidak yang langsung dari bawah langsung ke atas, tidak. Contohnya toh, misalnya gajimu itu misalnya kau di perusahaan toh, kau di perusahaan satu itu dari bawah toh, dari karyawan biasa, itu tidak langsung yang naik, tidak, gajimu tuh tidak gitu. Kau harus lakukan apa gitu supaya gajimu bisa naik sampai pokoknya mungkin tidak setiap tahun, tapi pasti ada kenaikan, tapi konstan. Mengerti? Kenapa? Itu toh, jadi ada yang namanya pemisahan biaya. Pemisahan biaya itu penting. Merencanakan, menganalisis, mengendalikan, mengevaluasi biaya ini pada tingkat yang berbeda. Biaya variabel dan biaya tetap harus dipisahkan. Karena apa? Kita cari di ini. Saya juga kurang mengerti tadi di situ, tapi kita cari supaya kita sama-sama mengerti. Apa tujuan dipisahkannya biaya? Jadi kau sudah mengerti kan tadi apa yang saya jelaskan? Jangan sampai saya jelaskan baru kau tidak mengerti. Setidaknya kau bisa tangkap sedikit toh. Jadi saya tinggal jelaskan tujuannya, kenapa harus dipisahkan gitu. Yang saya dapat toh dari
dari YouTube, pemisahan biaya tetap dan biaya variabel diperlukan untuk tujuan berikut. Yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead, predeterminasi dan analisis varian. Kedua, menyusun anggaran fleksibel dan analisis varian. Kau ingat supaya nanti itu pas ini Bapak tanya aku bisa jawab. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan margin kontribusi. Keempat, analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang kelima, analisis biaya diferensiasi dan biaya kooperatif. Yang keenam, analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya dalam jangka pendek. 7, anggaran modal. Dan yang terakhir adalah analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Kau mengerti kan tidak? Setit. Kau tangkap sedikit begitu? Iya. Nanti yang sisanya mungkin ada anak-anak yang bisa jelaskan di foto. Nanti saya suruh siapa kan begitu. Oke. Ya sudah. Kan tadi saya sudah jelaskan tuh yang ini, tapi saya tidak mengerti yang poin-poin terakhir. Saya harus telepon malas supaya dia yang datang jelaskan itu. Saya harus telepon dia. Halo? Kok di? Aku kesini dulu kak. Oh iya sudah. Yo oke. Sabar ya, tunggu dia dulu. Sedikit lagi. Ini kita tadi jelaskan ke dia toh yang materi tadi Bapak sampaikan itu. Tapi saya tidak tahu yang poin-poin terakhir. Itu saya Ridwan. Kamu masuk tuh? Iya udah terlambat. Sampai ini biaya bertahap, saya sudah jelaskan sampai biaya campuran sama biaya bertahap. Kalau itu sudah jelaskan ke dia. Oke. Kau dengar demi so. Iya. Malah, kok mau menjelaskan punya terakhir ke? Oh, yang metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Iya. Oke. Di sini untuk metode memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel, di sini ada 3 metode, yaitu Hagen-Lau atau metode titik tertinggi atau titik terendah. Hagen-Lau adalah metode untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan berdasarkan kapasitas dan biaya titik tertinggi dengan biaya pada titik terendah. Metode ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu sangat sederhana, jadi sehingga kita mudah untuk menghitungnya dan dipakai. Sedangkan kelemahannya, metode ini tuh kurang teliti dan kurang cermat karena didasarkan pada 2 tingkat ekstrim dan titik tertinggi dan titik terendah. Metode yang kedua yaitu metode scatter graph. Metode ini adalah metode yang memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah garis, lalu ditarik garis lurus dari titik biaya tersebut. Metode ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan metode ini dibandingkan metode Hagen-Lau adalah metode ini tuh lebih teliti karena biaya setiap bulannya itu telah diperhitungkan. Sedangkan kelemahan metode ini ialah dia kurang ilmiah karena penarikan garisnya dapat berbeda. Oke, metode yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil atau metode least square. Metode kuadrat terkecil adalah cara statistika untuk menentukan garis regresi yang paling tepat melalui sekumpulan titik data. Salah satu keunggulan dari metode kuadrat terkecil adalah bahwa untuk sekumpulan data tertentu, metode kuadrat terkecil akan selalu menghasilkan persamaan biaya yang sama. Pada dasarnya, biaya regresi yang paling sesuai dengan adalah garis dengan titik-titik data yang lebih dekat dengan garis dibandingkan garis-garis yang lainnya. Ngerti tidak?
Iya, itu tiga metode yang bisa saya jelaskan. Mungkin selebihnya aku bisa pelajari lagi di